Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulkul alam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ayyuhan nas, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri salat Jumat berjamaah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya dan juga keberkahan kepada kita. Kemudian salawat salam kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan sebuah ayat, yaitu surat At-Toha ayat yang ke-132. Allah berfirman sebagaimana yang kita bacakan di awal khutbah tadi, wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruhlah keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam menyuruh mereka. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquka, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Wal akibatu lit taqwa, dan akibat bagi orang-orang yang berbuat baik adalah kebaikan di akhirat nanti. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua perintah Allah dalam surat ini yang ditujukan kepada kita semua. Apa perintahnya? Yang pertama, suruhlah anakmu, keluargamu untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam menyuruhnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah katakan, perintahkanlah keluargamu, anak-anakmu, istrimu untuk melaksanakan sholat. Inilah istimewanya sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain. Kalau puasa itu perintahnya langsung kepada kita masing-masing, langsung kepada individu. Allah katakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Akan tetapi tidak ada perintah untuk menyuruh anak-anakmu dan keluargamu untuk berpuasa, karena perintahnya langsung kepada kita masing-masing. Begitu juga dengan berzakat. Perintahnya wa'atuz zakat,
tunaikan zakat. Tidak ada perintah untuk menyuruh anak-anakmu, keluargamu untuk berzakat, karena perintahnya langsung kepada kita. Perintahnya untuk sendiri-sendiri. Kemudian haji, umroh, itu juga perintahnya untuk masing-masing. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk memerintahkan anak-anak kita, keluarga kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Akan tetapi berbeda dengan salat. Allah katakan, aqimis salat, dirikan salat, wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah anak-anakmu, istri-istrimu untuk salat. Berbeda dengan salat. Kita disuruh untuk melaksanakan salat, dan setelah itu kita memiliki kewajiban untuk menyuruh anak-anak kita, istri kita untuk melaksanakan salat. Makanya hadis Nabi mengatakan, muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anakmu untuk salat, atau ajari anakmu salat seketika dia berusia 7 tahun. Kemudian seketika umurnya sampai 9 tahun atau 10 tahun, maka pukul dia, maka pukul dia. Hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah melaksanakan sholat itu bukan ditujukan langsung kepada anak dan keluarga kita, malah diperintahkan kepada kita. Jadi untuk menyuruh anak kita sholat, keluarga kita sholat, adalah kewajiban kita bersama, terutama kita sebagai pemimpin keluarga, maka akan bertanggung jawab terhadap mengingatkan dan memerintahkan anak kita untuk melaksanakan sholat. Kenapa seperti itu? Karena sholat ini adalah salah satu ibadah yang sangat penting dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Sholat ini tidak ada halangannya. Kalau puasa, kalau kita sakit boleh tidak puasa. Kalau tidak sanggup melanjutkan boleh berbuka. Kalau sudah tua, sudah renta, boleh tidak berpuasa. Tapi kalau sholat tidak ada batasan usia, tidak ada halangan oleh sakit. Seketika kamu tidak sanggup berdiri, maka duduklah. Seketika kamu tidak sanggup sholat dalam keadaan duduk, maka berbaringlah. Tidak sanggup dalam keadaan berbaring, miring. Tidak sanggup miring, maka cukup dengan isyarat. Cukup tak sanggup juga lagi dengan isyarat, barangkali sudah mesti disolat. Hadir ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu perintah salat ini. Sehingga Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti yang akan dihisab, yang akan dipertanyakan adalah salat. Di hari kiamat itu adalah salat. Tidak akan ditanya yang lain-lain. Yang pertama itu adalah salat. Seketika pertanyaan tentang salat ini tidak ada masalah, maka yang lain juga dianggap tidak ada masalah. Tapi seketika masalah salat ini tidak bermasalah, maka yang lain juga dianggap bermasalah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat ini menjadi ibadah yang istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua, perintah Allah dalam ayat ini adalah wastabir alaiha, bersabarlah dalam menyuruh keluarga kita untuk salat. Kenapa kata-katanya wastabir, bukan wasbir? Padahal dalam kaidah bahasa Arab, dalam kata-kata bahasa Arab, sabar itu berasal dari sabar. Kalau perintahnya sabarlah, mestinya wasbir. Karena dalam Al-Quran banyak ayat mengatakan wasbir ma asabaka, bersabarlah atas musibah yang menimpa dirimu.
wasbir. Tapi seketika dihubungkan dengan perintah untuk memerintahkan keluarga kita salat, kata-katanya adalah wastabir, bersabarlah. Kenapa? Karena wasbir itu dianggap ringan. Seketika kita mendapatkan musibah, itu beberapa hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu sudah mulai ringan. Karena datangnya tidak berketerusan, tidak selalu, datangnya sekali-sekali. Tapi kalau wastabir itu setiap saat. Salat itu 5 kali sehari. Dalam artian kita mesti menyuruh keluarga kita, anak kita, dan mengingatkan anak kita untuk salat 5 kali sehari. Dan ini berketerusan. Dan ini tidak mudah, tentu berat. Karena 5 kali sehari itu tanggung jawab kita untuk mengingatkan anak-anak kita, istri kita untuk sholat. Maka kata-katanya adalah wastabir. Kalau puasa cukup sekali setahun. Kalau zakat, andaikan sampai nisabnya, sampai haulnya, baru ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau salat itu setiap waktu 5 kali sehari. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan keluarga kita 5 kali sehari untuk salat? Tentu ini perlu menjadi renungan bagi kita. Kenapa? Karena nanti akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kewajiban, ini perintah dari Allah. 2 perintah ini tentu nanti akan kita bertanggungjawab di hadapan Allah. Hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang-kadang disayangkan sekali. Seketika anak kita terlambat datang ke sekolah, kita marah. Tapi seketika dia terlambat sholat, tidak pernah marah. Bahkan